Oh, they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Hey guys, kali ini kita bakal OTW ke MTSN 3 Mataram. Udah, OTW guys. Lokasi sosialisasi kami yaitu terletak di MTSN 3 Mataram, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Gak jauh lah ya dari Underap. Nah, di sini kami sedang menunggu teman-teman yang bakal jadi peserta sosialisasi kami sambil kami menyiapkan media yang akan digunakan saat sosialisasi. Oke, enjoy the video. Pagi ya. Selamat pagi. Mantap. Banyak juga bangga ya. Sebetulnya apa ya? Ini betul dari mana kan? Bisa diperpanjang lagi ya. Nama saya Dipayan Kasabarudin. Bisa kalian panggil saya kakak saya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Baidea Azwani Zalami. Bisa kalian panggil Kak Dea ya. Berbeda jadi tahu tak ada kata siapa? Jadi perkenalkan nama kakak Maryani. Bisa dipanggil Kak Maria. Kita bakal ngasih tema, namanya judul itu akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini gimana ya? Ngomong segala macam ya, bohong, bohong ya. Betul ya. Tapi kali ini ya, jangan ini kok. Pertama ada bullying. Ada yang tahu nggak bullying itu apa sebelumnya? Ada lagi yang bullying itu apa? Penyebab sama dampaknya itu. Kampusnya apa ya? Kalian tahu? Solusinya nanti akan diberitahu oleh kakaknya yang ada di belakang saya. Kalau kembali lagi sama saya ada yang masih ingat nggak? Nah di sini saya akan menyampaikan tentang bullying, pengertian sama jenis dan juga faktor-faktornya. Yang pertama pengertian. Apa sih itu bullying? Bullying adalah sesuatu yang bisa bikin orang itu sedih, takut dan juga malu. Ada orang yang melakukan bullying itu merasa keren di depan teman-temannya, padahal nggak ada keren-kerennya karena bullying itu karena kalau terus dilakukan orang yang bully itu akan merasa jadi takut dan bahkan malas untuk masuk sekolah. Itu misalnya kayak teman-teman tahu nggak sifatnya atau perilaku bullying itu kayak gimana? Kayak apa? Sok
selalu rasa hebat gitu kan, kayak paling benar. Nah kalau misal kasih teman, nanti kita tuh bakal dewasa kan, kita tuh bakal kerja, bakal kuliah. Nah kalau ya bakal bersikap benar tuh, kita akan hidup sama satu orang selamanya kan. Nah kalau misalkan kita terjebak karena kayak kita tuh tak mau dengerin orang lain, merasa hebat, kita tuh tidak bisa bergaul sama orang lain. Kalau tidak setelah teman-teman punya teman, dia tuh kayak merasa hebat, tidak menerima pendapat, selalu kayak paling keren, selalu melihat teman-temannya rendah. Enggak teman-teman punya teman kayak gitu? Nggak mau kan? Nah apalagi nanti kalau kita jadi pelaku bullying, nanti kita dijauhin sama teman-teman. Apalagi nanti kalau udah dewasa. Berdua aja ya, ayo ini ada. Berdua. Kalau yang ada teman, ketiga boleh ada, ketiga boleh. Yang di bawah tangan yang paling bawah naik ya. Ya, kalau kakak bilang mendaun, yang ke atas, yang paling atas turun ke bawah. Paham nggak? Ya. Tangan kalian goyang ini. Ya. Kalau bilang kalau, kamu ngomong kalau gitu ya. Bilang up, oke? Kita coba down. Down. Langsung saja. Kalau ini materi ya. Jadi tadi kata kakaknya udah jelasin materi yang penting kan. Sekarang kakak ke materi kerjaan. Kalau tadi kalau itu sudah jelaskan kalau kita harus dalam kebersihan dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya dan sucikanlah pakaianmu. Sama ada hadis yang pasti teman-teman sudah tahu kalau kebersihan adalah sebagian dari jadi kebersihan itu bukan semata-mata kebiasaan yang harus kita lakukan, tapi itu sudah jelas kalau ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita jaga kebersihan. Kalau tadi sudah disebutkan ada sama dia tadi ada kebersihan jasmani, kemudian ada kebersihan rohani dan ada kebersihan siapa yang tahu apa itu kebersihan jasmani? Kebersihan jasmani itu lebih kepada kebersihan badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti gosok gigi, mandi kotor sehari dan lain-lain. Apabila kita melakukan jaga kebersihan tentunya kita akan mendapatkan dampak positifnya. Seperti yang teman-teman lihat, dampak positifnya yaitu kita pasti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kebersihan itu kan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah otomatis jika kita menjaga kebersihan, kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan menjaga kebersihan itu akan bisa menjaga kesehatan kita, kesehatan kedua dan jiwa kita. Kemudian membuat lingkungan kita menjadi nyaman dan damai. Kalau untuk bersihkan tentu kita akan merasakan nyaman. Nah, sekarang kita tidak menjaga kebersihan. Tadi kan jika kita menjaga kebersihan tentu kita akan mendapatkan dampak positifnya. Nah, begitu pula sebaliknya kalau kita tidak menjaga kebersihan itu tentu kita akan mendapatkan dampak negatifnya juga. Apa sih yang dapat kita lakukan agar kita itu bisa menjaga kebersihan? Nah, yang pertama kita itu harus menanamkan kesadaran iman. Kita itu harus sadar bahwa kebersihan itu memang sebagian dari iman dan kita harus melakukan menjaga kebersihan itu. Kemudian yang Pada tahap akhir sosialisasi diadakan evaluasi berupa kuis untuk 3 orang dari 25 peserta untuk menguji pemahaman peserta sosialisasi terkait materi sosialisasi yang telah dipaparkan. Pada nanti